Panggilkan rekan saya, Mister Mister Sahrani. Wes. Oh, ini langsung Pak Sarani kah, Pak Peri? Oh ya, Pak Abdillah, silakan Pak Oke. Abdillah. Oke, silakan Pak Sahrani Awang. Bah, ngaran Pak Sahrani Awang. Wah, Ada. terima kasih Pak Abdillah. Oke, silakan dilanjutkan lagi oleh Pak Sahrani. Ini Bu, beliau ini orang perbatasan belah negeri perbatasan sana. Tapi perbatasannya nyaman di situ perbatasannya arah ibu kota. Jadi silakan Pak Sahrani. Siap. Silakan Ge, ya. Ge. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Syahrani, biasa dipanggil Pak Awang. Tugas sebagai seorang guru di SD Negeri Lumbang, Kecamatan Muarauya, Kabupaten Tabalong. Seperti yang disampaikan Pak Abdillah tadi, Ulun di perbatasan dengan Kaltim ya. Sebelumnya Ulun contoh terima kasih dulu kepada rekan Ulun Pak Peri. Beliau adalah Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Yang Ulun hormati BPMP Provinsi Kalimantan Selatan serta rekan-rekan dari komunitas belajar ID Kalimantan Selatan dan yang Ulun banggakan rekan-rekan guru yang hadir pada webinar kali ini di level 3 ya. Pemrograman berbasis teks gitu lah. Tadi sudah kita lihat, dengarkan bersama, saksikan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Peri. Sangat jelas ya. Di sesi ulun ini, ulun inginnya, kehendaknya, buhan pian seberataan peserta, kita langsung gawi bersamaan. Artinya pian buka script buhan pian juga, sambil mengikuti langkah-langkah yang ulun sampaikan. Seandainya kena kelajuan atau kecepatan, mohon silahkan ditagur. Karena mahir laju nih ya kalau Pak Pere. Nah, oke. Oke, gimana Bapak Ibu-Ibu semuanya? Silahkan kasih emosi jempol kalau sudah siap kita lanjut ke sisi terakhir ini. Oke, mana ini pesertanya lagi nih? Ayo, mana nih? Iya, mana? Siap, siap. Iya. Oke, lah. Bila tak tinggal, ulun kada mau ulangi lagi. Pian bisa melihat kena di putar ulang di YouTube-nya, di YouTube di PMP lah. Nah, kalau mau empati kita langsung kita kerjakan, Bapak Ibu. Izin berbagi. Kali ini ulun juga mencoba membuat game edukasi. Karena ulun mengajar di SD, ulun buat game ini untuk kelas rendah, kelas 2. Masalah mata pelajaran matematika itu penjumlahan lah Bapak Ibu lah. Jadi masalah penjumlahan untuk kelas 2 SD itu Bapak Ibu lah. Oke, izin berbagi layar. Aduh. Oke. Gimana Bapak Ibu ini kelihatan? Terlihat, terlihat. Oke. Nah, ini yang akan kita buat hari ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Inilah hendak kita, ini mohon maaf lah bahasa ulun ini banyak bahasa Banjarnya bercampur-campur. Kelawasan diem di Eropa ya kalau Pak Pere. Ini membiasakan bahasa daerah. Ini akan kita buat Bapak Ibu sama simple juga. Tapi seperti yang disampaikan Pak Peri, script ini sebenarnya walaupun simple dia codingnya juga agak agak ada sedikit rumit gitu kan. Karena tadi sudah dari kawan-kawan terdahulu dari Pak Joko, Bu Mirna, eh, Pak Pauji, Bu Ripah dan sebagainya sudah menjelaskan bagaimana dasar-dasar dari coding script atau menu-menu yang ada di dalam script sudah dijelaskan. Kami sini hanya meneruskan
kita membuat suatu karya. Ini game sederhana. Nah, seperti ini. Penjumlahan ya Bapak Ibu ya. 8 tambah 10, 18. Kalau dia benar, dia tersenyum. Kalau dia salah, makanya akan cemberut gitu kan. Nah, seterusnya ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah selesai dengan waktu yang dibatasi, nah dia langsung akan keluar memberitahukan bahwa nilai kamu 5 dari 6 kali main. Dan di sini bisa kita langsung klik di sini lagi untuk main lagi gitu kan. Juga tadi menggunakan seperti yang Pak Peri ajarkan tadi menggunakan broadcast atau siarkan itulah. Oke, langsung saja mengingat waktu sudah standby di depan script masing-masing. Oke, kita buat baru di sini. Ini agak lelet sini pula, maklum perbatasan. Sinyal agak lelet nah. Nah, sama kosong seperti ini. Oke. Nah, kosong seperti ini Bapak Ibu lah. Ini kita ganti dulu. Kita ganti. Jadi hapus. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah background dulu ya. Background kita pakai yang bawaan di dalam sini saja. Klik langsung. Bebas. Sembuhan pian hendak milih apa. Bebas saja. Misalnya ulun pilih yang mana saja, bebas lah. Yang inilah. Artinya yang mana pian ketujuh. Nah, sel ini. Ya, kemudian yang kedua, dia hanya ada, kita hanya butuh satu sprite dulu. Pian mau orang silahkan, mau binatang silahkan, mau yang apapun itu silahkan. Ulun pilihnya yang ulun pakai tadi itu namanya apa itu namanya lah? Siapa tuh? Nano nih. Nano, lah. Nano. Nah ini, Nano, tadi lah. Nano. Dia formatnya GIF Nano inilah. Jadi kalau format-format GIF seperti ini Bapak Ibu dia customnya itu biasanya ada 4 sampai 5. Nah, oke, sudah ini kalau kita merasa ini halus nanti dikenali langsung kita rubah di sini saja 150 saya enter. Nah, boleh. Oke. Ini sederhana aja lah kalau pihak menambahi sini kena animasi burung terbang atau ada kotak apa katak melompat silahkan tapi ini yang sederhana dulu dasarnya dulu. Sudah ada satu item ini. Ini sudah ada background, sudah ada sprite-nya. Oke. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat variabel dulu. Membuat variabel, Bapak Ibu di sini sudah ada variabel. Ini ampun ulun ini bahasa Inggris, Bapak Ibu lah. Mana belajar bahasa Inggris. Kalau Pak Peri tadi beliau memang guru bahasa Inggris, jadi beliau setting bahasa Indonesia script-nya. Ulun settingannya bahasa Inggris karena ulun belajar bahasa Inggris. Oke, variabel. Nah, kita buat di sini ada sekitar 6 variabel. Kita siapkan dulu variabelnya terlebih dulu, Bapak Ibu lah. Silahkan klik make a variable atau buat variabel baru. Nah, ini bahasa bahasa Indonesianya aja lah. Pian bisa tulis angka pertama. Karena kita menggunakan penjumlahan kan harus ada angka yang pertama dan angka yang kedua yang akan dijumlahkan. Jadi pian buat dulu sini alimatnya angka pertama. Nah, atau pian nyambet apa X sikatnya boleh juga. X dan Y boleh juga. X di sini. Lalu angka pertama kita samakan dulu. Oke. Buat lagi angka kedua. Oke. Angka kedua. Terus buat lagi jumlah main. Oke.
Kemudian nilai. Untuk nilai nanti. Kemudian waktu untuk membatasi masa lamanya bermain. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Angka kedua, angka pertama jumlah main, nilai, dan waktu. Oke. Ini tidak usah kita tampilkan, Bapak Ibu ya. Ini yang semuanya ini tidak usah kita tampilkan. Tunggu dulu. Itu tidak usah kita tampilkan. Kita tinggal buang dulu checklistnya di sini supaya kosong semuanya. Nah, dia kosong. Tetap tampilannya ada si nano ini dan ada backgroundnya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini satu karena nanti ada jawaban benar, ada jawaban salah. Jadi kita tambah lagi satu variabel itu jawaban benar. Jawaban benar. Oke. Hilangkan checklistnya. Nah, ini sudah. Ini langkah pertama kita dalam memasukkan si nano sama backgroundnya, kemudian membuat variabelnya. Oke. Kemudian sama seperti yang disampaikan Pak Peri, posisikan kursor kita pada nano. Ini kan ada dua, ada background. Kita kerjakan si nano dulu, karena ini pemeran utamanya, gitu kan, si nano ini. Selalu setiap kita memulai membuat game ataupun permainan di Scratch ini, biasa pasti di event ini dulu awalnya, Bapak Ibu lah. Karena ini untuk memulai start atau yang bendera hijau yang sampai kita Peri itu. Silahkan ini tarik ke sini. Kemudian kita atur setting variabel nilai dan jumlah mainnya. Nah, berarti kita ngambilnya di variabel. Pilih yang atur atau set. Berarti ada dua nilai yang kita ambil nanti dengan jumlah main. Nah, oke. Ini kita ganti, Bapak Ibu. Kita ganti ke nilai yang di atas, yang di bawah jumlah main. Oke. Di sininya tetap 0, tetap 0. Artinya apa tadi? Ketika bendera hijau di kita klik, maka nilai akan diatur dari 0 dan jumlah main juga 0. Kan? Nah, kemudian kita lanjut kembali ke event atau kejadiannya itu. Kalau kita ingin game itu berjalan terus, maka kita ambil di sini dikontrol ya, maaf. Dikontrol ini forever atau apa tuh? Selamanya adalah. Nah, ini rumahnya nanti. Nah, disinilah nanti coding-codingnya akan kita masukkan. Nah, kemudian agar kita membuat agar pertanyaan itu otomatis muncul penjumlahan, muncul angkanya nanti Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu, mungkin dari 1 sampai 10 silahkan. Atau angkanya dari 1 sampai 20, sampai 30, sampai 50 silahkan Bapak Ibu lah. Nah, itu tergantung apa yang sudah dipelajari anak-anak kita di kelas rendah tersebut. Sampai mana mereka sudah belajar penjumlahan, operasi hitung penjumlahan. Jadi di sini Bapak Ibu, pian untuk membuat penjumlahan, perkalian, pembagian, kurangan dan sebagainya, jalannya sama semua. Semua jalan sama, nanti hanya berubah di operator yang kita rubah. Pakai itu penjumlahan, perkalian, pengurangan di situ yang kita rubah. Kemudian kita di sini harus mengatur ada 3 variabel yang harus kita masukkan di dalam proper ini.
yaitu angka pertama, angka kedua, dan jawaban yang benar. Nah, ini harus kita masukkan Bapak Ibu lah. Oke, silahkan di sini setnya 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian di sini tadi angka pertama, angka kedua sudah, kemudian jawaban benar. Nah, jadi sini bagaimana nanti kita membuat sebuah logika agar angka pertamanya ini nanti muncul otomatis dari angka sesuai kehendak kita batasannya. 1 sampai 10 tadi kah atau 1 sampai berapa? Dan angka kedua sama juga nanti seperti itu kita atur. Kemudian bagaimana agar jawaban benar itu sesuai dengan munculnya angka pertama dan angka kedua secara otomatis. Sehingga itu akan menjadi jawaban yang benar secara otomatis. Oke. Ini kita taruh ke atas ini Bapak Ibu. Untuk memunculkan itu, maka kita harus menggunakan apa ini yang di bawah sensing ini operator. Operatornya, oke, kita klik di sini. Nah, karena tadi kita kan ingin angka itu muncul otomatis dan bebas, terserah sistem berapa saja, maka kita pilih yang ini Bapak Ibu lah. Yang acak ini Bapak Ibu. Pick random 1 atau 10. Ini. 2 kali berarti. Nah, oke. Nah, ini silahkan masukkan. Nah, artinya ketika bendera diklik, selamanya atur angka pertama acak secara dari 1 sampai 10. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih rendah lagi boleh 1 sampai 5 saja. Atau yang mau lebih tinggi angkanya 1 sampai 20. Maka dia bisa muncul dari bisa 1, 2 sampai 20 itu angkanya muncul. Berarti kasusnya sama dengan angka kedua. Juga sama dengan, nah, 1 juga sampai 10 sama. Ya. Atur juga angka keduanya. Nah, kemudian di angka jawaban benar, nah di sini kita harus memasukkan sesuai apa yang ingin kita buat ini, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, atau pembagian. Nah, di sini sudah ada operator di sini Bapak Ibu, di atas ini, di atas spek random tadi. Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, kalau di screen ini untuk tanda bagi itu dia bintang Bapak Ibu. Untuk kali, perkalian dia bintang, kemudian untuk bagi dia tanda garis miring atau strip. Kita memakai yang penjumlahan dulu yang sederhana. Kita ambil yang penjumlahan ini, kita andak di jawaban benar. Atur jawaban benar. Maksudnya diambil dari mana ini jawaban yang benar ini Bapak Ibu? Otomatis jawaban yang benar adalah angka pertama ditambah angka kedua. Maka kita akan kembali ke variabel. Kita kembali ke variabel, kita ambil angka pertama, kita langsung taruh di depan, di sini, di lingkaran di dalam. Nah, aduh, maaf Bapak Ibu. Kemudian angka kedua. Nah, oke. Masukkan lagi. Nah, artinya jika angka pertama tambah angka kedua muncul secara otomatis, maka itulah jawaban yang benar. Misalnya 1 tambah 3, maka jawaban yang benarnya otomatis adalah 4. Nah, ketika kita mengklik 3, maka dia otomatis baca salah. Oke, kemudian memunculkan teksnya itu. Memunculkan teks di nanonya. Munculkan pertanyaannya di situ di nanonya. Kita ke sensing ini. Nah, ini. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, pian pilih yang sama seperti Pak Peri tadi, yang as tadi. As ini. Ini kita langsung tertarik sini. As, iya. Alhamdulillah. Nah, di sini kita perlu join. Bapak Ibu lah. Maksudnya agar pertanyaan otomatis itu muncul. Nah, di sini kan dia
Seperti ini munculnya what is your name. Nah, ini kita ganti supaya muncul itu angka otomatis angka pertama ditambah otomatis angka kedua. Oke, kita pakai klik operator. Kemudian di sini ada join. Ini Bapak Ibu lah. Karena kita ingin mengambil apa bahasanya lah, mengambil angka pertama, angka kedua dan tanda tanya, maka otomatis join ini jumlahnya harus kita tarik ada 3, Bapak Ibu lah. Ada 3 join, 1, 2, 3. Nah, fungsinya apa? Ini nanti Bapak Ibu, join pertama ini untuk memunculkan angka pertama, join kedua ini untuk memunculkan eh, tanda operasi hitung, penjumlahan kali bagi kurangnya. Kemudian join yang ketiga ini fungsinya untuk memunculkan angka kedua dan tanda tanya. Oke, kita coba. Ini kita gabung seperti ini, Pak ya. Join yang kedua ini letakkan di banana ini. Oke. Kemudian join yang ketiga ini anak juga di banana. Nah, seperti ini posisinya Bapak Ibu lah. Seperti ini posisinya. Kemudian sini kita ke variabel. Oke. Nah, kita ambil angka pertama lagi. Oke. Kemudian di sini ada tanda plus. Kan, Bu? Nah, ada tanda plus. Jangan lupa kasih spasi sekali, baru tanda tambah atau plus, spasi lagi. Nah, supaya ada jarak nanti dengan join yang lainnya. Kemudian yang di sini adalah angka kedua. Seperti itu, Bapak Ibu lah. Jadi angka pertama ditambah angka kedua, kemudian yang terakhir banana ini dirubah tanda tanya. Jangan lupa spasi sekali, baru tanda tanya. Oke, sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Masukkan ke what's your name ini di as. Nah, jadi posisinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Oke, kita stop dulu. Kita coba. Nah, dia sudah muncul, Bapak Ibu. Sudah muncul. Kemudian kita coba dulu. Misalnya jawabannya adalah, ini tidak ada waktu, Bapak Ibu lah. 9, ini kita enter. Nah, dia berubah lagi kan. 7 tambah 2, 9 juga. 6 tambah 2, 8. Nah, jadi angkanya otomatis itu dari 1 sampai 10. Angka pertama dan angka kedua. Kalau mau lebih tinggi lagi silahkan 1 sampai 20, 1 sampai 30, dan 1 sampai 100 misalnya. Silahkan. Oke, ini tidak ada waktu, tidak ada reaksi dari si Nano. Ketika jawaban benar, tidak ada reaksi. Ketika jawaban salah, dia juga tidak ada reaksinya. Oke. Oke, sudah nih mau. Punya Bapak Ibu sudah mau sampai sini sebentar. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke lah, lanjut. Oke. Nah, kemudian memberikan reaksi kepada si Nano ini agar apa? Ketika jawaban benar reaksinya seperti senyum, ketika jawaban itu salah reaksinya jadi cemberut, gitu kan? Nah, maka kita kembali ke stop dulu ya, Bapak Ibu lah, stop. Oke. Kita kembali ke kontrol, Bapak Ibu. Nah, kita pakai ada yang if dan else. Artinya jika benar reaksinya seperti ini, jika salah reaksinya seperti apa. Nah, ini. Nah, jika jawabannya benar reaksinya seperti apa? Oke. Kita masukkan di bawah as ini, masih di dalam forever ya. Nah, oke. Nah, jika jawabannya benar, itu kan kita mau seperti itu. Jika jawabannya benar, maka si Nano ini ekspresi wajahnya akan berubah menjadi senyum. Oke. Jika salah, dia akan cemberut. Jadi kita ambil di eh, sensing. Sensingnya kita ambil adalah
ini answer jawaban. Answernya taruh di sini dulu. Nah, oke. Kemudian kita ambil operator, biasalah operator. Nah, artinya kita pilih jika jawaban ini sama dengan jawaban benar, nah maka reaksinya akan senyum gitu kan. Jadi kita ambil yang ini, yang sama dengan 50 ini sama dengan. Oke. Kemudian answer ini kita masukkan di sini. Kemudian yang 50 ini kita ganti dengan jawaban benar. Maka kita kembali ke variabel, kita ambil jawaban benar. Oke. Sudah. Ini kita masukkan ke dalam ini, if ini yang ada segi berapa ini? Segi 6 lah. Oke. Nah, seperti ini posisinya Bapak Ibu lah. Posisinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika ingin menyimpan nilai? Artinya ketika jawaban itu benar akan dapat poin 1 misalnya, atau pian nulis 5 atau 10 yang benar terserah lah. Nah, jika benar 1, jika salah misalnya kosong, tidak apa-apa atau dikurangi terserah. Itu terserah Bapak Ibu. Kalau ulun maulah, kalau ya salah ya kada apa-apa. Artinya kada dapat nilai. Maka kita atur lagi di sini, kita masih di sini, ini masih di variabel, kita tarik yang kemudian berubah kan, ubah. Nah, ubah apa yang dirubah? Nilai. Oke, variabel nilai. Nah, jika jawabannya benar, ubah nilai menjadi 1 poin. Seperti itu kan. Nah, kemudian rubah juga ini apa? Rubah juga ekspresi Sinano. Berarti kita memakai eh, ganti kostum itulah. Nah, berarti kita pilih yang di looks. Inilah looks inilah. Nah, ini suite kostum. Nah, oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu lah. Nah, nanonya ini yang mana kita klik nano ini, kita pilih kostum di situ melihat apa? Nah, ini kostum ini yang satu seperti ini, yang dua dia tertawa seperti itu, yang ketiga dia tertawa lebih lebar dengan tangan di wajah, yang keempat nano 4 dia cemberut. Jadi kita kalau dia ingin benar kita ingin ini. Nah, yang C, nano C yang 3. Kita kembali ke kode. Oke, kita pilih ini nano C. Nano C. Nah, kemudian nah, jika salah dia akan cemberut. Nah, ini else. Jika dia salah dia akan cemberut. Maka ini tarik lagi sekali. Suite customnya itu ke D. Sudah nano D tadi yang cemberut. Nah, oke sekarang kita coba kita apply. Oke, ya ini kita benarkan dulu 12. Kita salahkan. Nah, dia akan cemberut. Kita benarkan jawabannya, dia akan tertawa. Nanti Bapak Ibu silakan tambahkan kalau mau tambah efek-efek suara. Suara kalau benar seperti apa kan bisa Bapak Ibu lah. Nah, nanti itu terakhir kita tambahkan, kita yang dasarnya dulu di sini. Ini sudah hampir selesai untuk si nano. Kemudian yang terakhir itu di sini eh, pakai apa? Event, variabel rupanya saya. Variabel. Oh ini masalah jumlah mainnya. Jumlah mainnya ini diambil yang ubah ini, letakkan di sini, Bapak Ibu lah. Letakkan di bawah kolom if. Jangan masuk ke dalam sini, tapi di bawah ini. Nah, di bawahnya ini, angka ke A ini diganti dengan apa itu? Jumlah main ya, kan? Kita sudah membuat variabel tadi jumlah main. Sudah, by 1 tetap, tidak apa, sudah. Oke, kita tutup.
Oke. Nah, di sini yang jadi masalah ketika diklik kita main ini wajahnya sudah senyum duluan. Kita kembalikan ini dulu ke wajah nano A-nya atau nano satu yang biasa saja. Oke. Kita stop, kembali ke lock lagi, kemudian switch custom, taruh di atas di bawah bendera, Bapak Ibu. Ini kembali di nano A. Oke, kemudian kita coba kita start. Nah, ketika memulai start dia wajahnya biasa seperti ini. Ketika jawabannya benar, dia tertawa. Ketika jawabannya salah, dia cemberut. Nah, artinya sudah berhasil untuk mengubah ekspresi, memasukkan pertanyaan penjumlahannya, merubah ekspresinya dan sebagainya sudah selesai. Kemudian kita ingin apa? Ingin membuat broadcast atau siarkan bahwa permainan itu sudah selesai, kemudian bisa dilanjutkan dengan main lagi, gitu kan? Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut ke klik yang background ini. Oke, kita klik background. Nah, biasa tetap yang pertama kita ambil bendera. Langkah pertamanya kita main cepat sedikit Bapak Ibu lah. Oke, waktunya terbatas. Kemudian kita di sini ingin mengatur waktu Bapak Ibu. Nah, ini kan tidak ada waktunya nih. Kalau ada habis-habisnya nih. Nah, skornya tidak tahu juga kita. Nah, jadi kita batasi di variabel waktu. Klik variabel, kemudian atur. Atur waktu. Nah, waktunya Bapak Ibu mau berapa apa? Mau berapa detik gitu kan. Ini detik Bapak Ibu lah. Misalnya kita anggap 10 detik Bapak Ibu lah. 10 detik. Ya. Waktunya misalnya 10 detik, maka game itu akan berhenti. Semua game akan berhenti semua. Oke. Kemudian kita ambil lagi biasa kalau untuk dia berproses selama game itu kita pilih eventnya adalah apa nih? Bukan event maaf ya. Kontrolnya adalah forever lagi. Forever. Nah, oke. Kemudian di sini kita masukkan kita ingin mengatur bahwa waktu itu jika waktunya sudah melebihi 10 detik, maka game akan selesai. Semua akan berhenti. Dan boleh melanjutkan dengan mengklik main lagi. Itu maksudnya Bapak Ibu lah. Oke, kita ambil lagi di sini if. Nah ini aja. Tidak perlu yang ini lagi, yang if biasa. Nah ini Bapak Ibu lah. Kemudian kita ke operator lagi. Ke operator kita ambil yang lebih dari ini Bapak Ibu lah. Jika waktu lebih dari waktu yang sudah disetting 10 detik itu dia akan stop gamenya, itu maksudnya lah. Nah, kita pilih timer, cari di sensing Bapak Ibu. Timer nih, ada timer, masukkan di sini. Kemudian yang 50 ini kita ganti dan variabel waktu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu lah. Sudah seperti ini, baru kita masukkan ke dalam sini. Jika atur waktu 10 detik, jika waktu sudah lebih 10 detik, maka siarkan atau broadcastkan bahwa game itu sudah selesai. Oke, itu maksudnya Bapak Ibu lah. Berarti kita masuk ke mana sini? Nah ini yang broadcast ini Bapak Ibu lah. Broadcast ini kita rubah dulu Bapak Ibu. Klik di Mac ini, klik new pesan baru. Nah, kita pilih ketik selesai. Oke. Oke. Masukkan ke dalam if. Nah, sudah. Nah, artinya jika waktu sudah melebihi batas yang ditentukan,
maka segera siarkan atau sampaikan bahwa game itu sudah selesai. Dan terakhir di sini untuk yang di background ini langsung pilih ini, hentikan semua permainan. Stop semuanya. Nah, letakkan ini di bawah if, Bapak Ibu. Di bawah if. Oke, sudah. Nah, ini sudah selesai untuk background, Bapak Ibu lah. Untuk background. Oke. Kita coba tunggu dulu. Kita coba mainkan dulu sebentar. Hasilnya seperti apa, di mana mungkin ada kesalahan atau ada error sistem. Kita play. Nah, ini ada. Oh, maaf ini Bapak Ibu. Ini ada kesalahan. Nah, ini ada error. Game ulun pakai ulun ganti WP dulu Bapak Ibu lah. Ganti WP-nya. Ini lelet teman-teman. Ganti WP. Oke. Nah, ini apa Bapak Ibu lah. Sinano. Cek jumlah main. Cek satu. Ini gimana? Pak Beri, suara masih jelas? Suara lo Pak Beri? Masih. Oh, oke. Kalau lelet benar nih. Oke. Oke. Di sini ada error, saya lupa, maaf. Saya lupa menaruh sensing untuk mengulang waktu, Bapak Ibu lah. Eh, ada di sini. Di sensing ini kita reset timer. Nah, ini ya, gara-gara ini aja sudah. Jadi hal-hal sepele ini mungkin kita taliung, Bapak Ibu lah. Oke, coba. Oke. Broadcast. Kita ambil yang di nanonya kalau kita bro. Ini karena kita sudah memakai broadcast, maka dia akan otomatis yang disiarkan itu dia menangkap apa yang disiarkan gitu kan. Baru dia bereaksi gitu kan. Nah, di sini kita kembali ke nano lagi, Bapak Ibu. Kita tarik ini ke samping. Nah, di sini kita pilih yang when. Mana nih? Nah, ini. Nih, ketika saya menerima selesai nih, when I receive selesai. Nah, baru dia bisa jalan Bapak Ibu lah. Nah, oke, habis itu kita log ininya, logsnya ini switch ini ke posisi nano yang biasa seperti ini, Bapak Ibu lah. Nano B. Nah, oke. Baru kita pilih supaya dia jalan ini C, katakan. Oh, belum. Ini pilih yang ini aja, yang tanpa waktu lah. Oke, oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita pakai sama seperti yang tadi. Ini kita pakai join lagi ya, agar nanti setelah game ini selesai dia akan memunculkan teks bahwa nilai kamu sekian dari berapa kali main gitu kan. Nah, kita pilih joinnya berarti itu ada 4 Bapak Ibu lah. 4 join. Ini satu untuk nilai kamu, kalimat nilai kamu.
Kemudian ini satu untuk eh, variabel nilai. Yang satunya ini untuk kata dari. Yang terakhir ini untuk apa, jumlah main. Oke, kita masukkan, masukkan, masukkan. Kemudian kita masukkan ke dalam ini. Nah, nah ini Bapak Ibu lah. Oke. Kemudian ini kita masukkan tadi, ketik. Dia akan muncul nilai kamu. Nilai kamu. Spasi katakan Bapak Ibu lah. Maka spasi terakhirnya supaya berjarak dengan variabel nilai. Variabel nilai. Nah, kemudian ini yang darinya. Maksudnya nilai kamu 5 dari 4 kali main, ada dari 7 kali main misalnya. Gitu maksudnya adalah dari ini, makanya ada kalimat dari. Spasi, dari, spasi lagi. Nah, baru ini jumlah main. Variabel jumlah main, Bapak Ibu. Ya, variabel jumlah main. Yang terakhir ini adalah yang kali kata, spasi tadi kali main. Maksudnya jika sudah disiarkan apa jika menerima pesan selesai, maka si Nano itu akan berubah ke custom yang B. Kemudian dia akan mengatakan nilai kamu, variabel nilai dari jumlah berapa kali main. Oke. Nah, sampai sini Bapak Ibu. Oke lah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita kembali lagi ke agar tadi kan sini lu tampilkan punya ulun, maaf Bapak Ibu, keluar dulu. Nah, yang ini. Hmm, yang ini. Nah, yang ini kita ingin memunculkan ketika selesai itu ini waktunya panjang ya Bapak Ibu lah. Ini waktunya lebih dari 20 detik saya ini, lebih. Nah, untuk kita ingin memunculkan main lagi ini Bapak Ibu lah. Nah, kita ingin memunculkan main lagi. Nah, sebelum ke situ lu hentak anu dulu, mana nih Pak Abdillah, ini waktunya masih berapa menit lagi Pak Abdillah sisanya Pak Abdillah? Pak Abdillah? Nah, kenapa Abdillahnya nih? Masih ada waktu kah untuk ini Pak Abdillah? Lanjut? Oke, lanjut. Oke, maaf Bapak Ibu lah. Oke, kita lanjut. Oke, kita eh, kembali ke proyek yang tadi. Nah, ini. Oke, oke Bapak Ibu lah. Ini apa nih belum? Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Sekarang pian kita tambahkan eh, nambah spreadnya.
untuk buttonnya Bapak Ibu lah. Membuka punya lagi sekali lah. Ini agak error benar-benar. Oke lah inilah. Nah, kita tambah buttonnya Bapak Ibu. Di sini kita tambahkan spread ini. Kita cari yang ini Bapak Ibu lah. Ini untuk teks tadi main lagi. Oke, ini kita klik. Nah, kemudian ini kita custom. Ibu sukanya warna apa? Bapak Ibu sukanya warna apa? Kalau mau biru aja silahkan tetap. Kalau ingin ini silahkan. Kemudian kalau ingin dirubah warnanya ini klik di sini, rubah di sini. Misalnya mau merah, merah. Nah, mau seperti hitam, hitam kuning campuran seperti ini. Ini dirubah jadi satu warna silahkan. Nah, bebas Bapak Ibu lah. Ulun misalnya biru ini saja. Oke, biru lah. Kemudian kasih teks Bapak Ibu. Di sini mengganti hurufnya. Mungkin mau pakai yang ini untuk seperti kayak game robot atau yang biasa standar silahkan. Ini misalnya main lagi. Main lagi. Oke. Atur di tengah Bapak Ibu. Nah, kita atur supaya pas di tengah. Oke. Nah, oke Bapak Ibu. Ini kita atur sudah ada untuk memainkan lagi Bapak Ibu. Kembali ke kode. Oke. Ada pesan masuk banyak. Oke, siap. Oke, ini main lagi. Kita atur. Pian hendaknya di mana silakan. Mau di sini lah, atau di tengah ini. Silakan. Kita taruh di sini. Sebentar, Bapak Ibu lah, mohon maaf. Pak Abdillah. Oke, Pak Abdillah, apa ini waktu sudah melewati batas? Oh ya, ini waktunya sudah lewat, Bapak Ibu lah. Saya mohon maaf. Nanti bisa ditanyakan yang belum sempat untuk sampaikan, mohon maaf. Masalah membuat button tadi main lagi. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti ada sesi pertanyaan. Kalau salah hilap, mohon maaf. Tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui Bonpian kadada. Kita hari ini sama-sama belajar bersamaan, berbagi pengalaman. Semoga nanti ini dinilai sebagai sebuah ibadah untuk kita semua. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kembalikan kepada Pak Abdillah. Silakan Pak Abdillah. Yeay. Terima kasih Pak Sarani. Mohon maaf Pak Sarani lah karena Siap, kita siap. waktu terlewat.